Halo, hai, halo anak-anakku, selamat pagi. Selamat pagi Goldi, halo Erika, Erin, Anya, Verisa, selamat pagi semuanya. Halo Alan, selamat pagi. Leticia, selamat pagi. Kizia, Rachel, iya selamat pagi. Di sini senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Selamat pagi Lexia, WWK, Pako. Iya, hari ini Miss Yani ditugaskan untuk menemani kalian dalam morning devotion. Sudah siap anak-anak? Siapkan Alkitabnya ya. Kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan pengertian buat kita semua. Ya, anak-anak, baik Erin pimpin kita dalam doa. Kita akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati, agar kami dapat mengerti apa yang Kau ajarkan pada pagi hari ini. Berkati juga Miss Diani yang akan membacakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Erin sudah berdoa untuk kita semua ya. Terima kasih Erin. Baik anak-anak, buka Alkitab kalian. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24. Bisa diulangi. Lukas 15. Ya. Oke. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24. Ya, kita baca bersama-sama ya. Judulnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Oke, misalnya akan bacakan buat kita semua. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah
mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, anak-anak, demikian pembacaan firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita melihat di sini ada perumpamaan anak yang hilang. Dari kisah perumpamaan anak yang hilang. Di sini kita melihat ada karakter sang ayah. Ya, di ayat Lukas 15 ayat yang ke-20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Karakter dari seorang ayah. Kalau kita perhatikan di sini, di mana anak bungsu telah bertindak sangat tidak baik, tidak sopan terhadap ayahnya, ya, sangat kurang ajar sifatnya, ya, sudah meminta bagian warisan. Pada saat itu ayahnya masih ada, masih hidup, sudah minta warisan. Kemudian warisannya itu digunakan untuk berfoya-foya. Ia meninggalkan ayahnya, lupa kepada ayahnya yang memberikan warisan, yang sudah mengasuh dia, yang sudah mendidik dia, yang sudah memberikan makan dan minum setiap harinya. Sehingga dia tidak pernah kelaparan. Nah, setelah dia meminta warisan dari ayahnya, ia menggunakan seluruh warisannya itu, seluruh harta bendanya itu untuk berfoya-foya. Dan akhirnya harta bendanya itu habis. Tentu saja sebagai orang tua merasa sedih karena ditinggalkan oleh anaknya, ya. Dan anaknya sudah melupakan ayahnya. Tetapi apa yang terjadi? Karakter seorang ayah. Pada saat anaknya itu mulai teringat, pada saat harta bendanya habis digunakan untuk berfoya-foya dan hidupnya menjadi melarat. Dia sangat menderita. Dia tidak bisa makan karena tidak ada uang yang untuk dibelanjakan membelikan makanan. Sehingga dia harus bekerja, ya, pada orang lain, dan harus melihat babi-babi tersebut ingin makan, dilihat ampas-ampas babi tersebut ingin mengisi perutnya karena dia sudah kelaparan, ya. Dia mulai teringat akan ayahnya, di mana hidupnya dahulu berlimpah. Ayahnya selalu memberikan apa yang dia butuhkan. Tetapi saat itu dia kekurangan makanan, dia tidak bisa makan. Bahkan yang ada hanya ampas-ampas dari makanan babi. Akhirnya dia pun bertobat kembali kepada bapaknya. Apa yang dialami oleh anak tersebut? Karakter seorang ayah. Yang pertama adalah ayahnya itu sangat sabar. Ya, di sini meskipun si bungsu pergi meninggalkan rumah untuk pergi berfoya-foya, namun ayahnya menunggu dengan sabar. Ketika masih jauh, ia melihatnya. Ya, dari kejauhan ayah itu melihat, oh itu si bungsu, anakku. Ya, ayahnya sudah sering mendoakan supaya si bungsu ini cepat pulang. Ternyata doanya pun terjawab. Dari kejauhan ayah itu sudah melihat, ayahnya itu tidak lupa dengan si bungsu, walaupun sudah lama meninggalkannya. Yang pertama dengan sabar, ayah itu menanti-nanti di depan rumahnya. Karena dia percaya anaknya akan kembali, si bungsu itu akan kembali. Ternyata dari kejauhan sudah dilihat, belum sampai di depan rumah, dari kejauhan ayah itu sudah berlari mendapatkan si bungsu. Dia sangat sabar menunggu si bungsu. Dia berlari menyongsong si bungsu. Karakter ayah selain penuh dengan kesabaran, yang kedua dia penuh dengan kasih. Ya, tampak di situ terlihat ayahnya lalu memeluk si bungsu.
Si bungsu dalam keadaan yang sangat kotor dan bau, ya. Mungkin ada bekas ampas-ampas makanan babi di seluruh tubuhnya. Tetapi ayahnya tidak peduli. Dia memeluk si bungsu penuh dengan kasih. Ayahnya melupakan semua kesalahan-kesalahan si bungsu. Yang awalnya minta warisan dan warisannya itu digunakan untuk berfoya-foya dan akhirnya dihabiskan. Ya, tapi ayahnya penuh dengan belas kasihan. Dia mengampuni. Pada saat si bungsu datang, pulang kembali ke rumah, ayah tidak memarahinya dan tidak menanyain mana harta bendamu. Sekarang sudah jatuh miskin kok akhirnya pulang. Tidak, dia hanya memeluk anaknya itu. Dia bersyukur karena akhirnya anaknya bertobat dan kembali. Karakter dari seorang ayah yang ketiga adalah dia mengampuni, melupakan semua apa yang dilakukan oleh si bungsu. Yang disyukuri adalah si bungsu itu akhirnya bertobat dan kembali pulang. Ingat kepada ayahnya. Ayah sangat bersuka cita, bahkan pada saat itu diadakanlah pesta penyambutan. Ya, hewan disembelih, makan bersama-sama karena dia sangat bersuka cita. Si bungsu akhirnya pulang. Nah, anak-anak, demikian halnya dengan Allah kita, Bapa kita di surga. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Banyak pemberontakan yang sudah kita lakukan, bahkan kita menjadi orang yang sangat tidak layak. Kalau kita ketahui begitu banyaknya dosa-dosa kita dan sangat besar dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, kita akhirnya malu dan takut untuk bertemu Allah. Karena Allah adalah kudus. Tetapi seperti kisah dari perumpamaan anak yang hilang, Bapa di surga mencari kita yang terhilang. Dia ingin kita diselamatkan. Dia memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Dia sabar menunggu sampai kita pada akhirnya mengambil keputusan untuk bertobat. Nah, anak-anak, ambillah keputusan untuk bertobat dan kembali kepada Bapa di surga. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia akan menuntun kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh karena kasih karunia dalam Yesus Kristus. Apapun kesalahanmu saat ini, datanglah bertelut ke hadapan Tuhan, minta ampun. Dan Ia akan menerima kita. Dia akan melupakan segala kesalahan-kesalahan kita dan mengajarkan kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Biarlah firman ini senantiasa merema di dalam hati dan pikiran kita, menerangi setiap langkah-langkah kita untuk kita senantiasa hidup mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau Allah yang penuh dengan anugerah bagi kami. Engkau yang mengampuni segenap kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni segala pemberontakan kami, ampuni pikiran kami yang jahat, ampuni perbuatan kami yang jahat, ampuni perkataan kami yang jahat. Sucikanlah kami oleh darah-Mu Tuhan, ampunilah kami. Biar kami bertobat dan kami memberikan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Pimpin setiap langkah kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati anak-anak kelas 8A, berkati mereka dengan kepintaran-Mu, dengan hikmat Tuhan, sehingga hidup mereka boleh dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, dan di dalam masa remaja mereka boleh takut akan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Biar mereka senantiasa belajar dengan baik, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan mereka memiliki kasih yang datangnya daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, demikian morning devotion kita pada pagi hari ini. Ya,
kalian boleh siapkan untuk pelajaran selanjutnya. Miss Yani selalu ingatkan untuk menjaga kesehatan ya dan selalu bersemangat. God bless you. Sampai jumpa. Bye-bye. Shalom, selamat pagi anak-anak. Ya, bisa dengar suara Miss? Shalom semuanya, silahkan open kameranya. Siap untuk belajar hari ini? Ya. Halo Erika. Verisa. Alika. Oke, Nara. Letis. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Miss mau tanya dulu yang tidak masuk. Siapa ya? Lagi 2 orang. Jovan, coba berikan responmu, Jovan. Sepertinya Jovan belum kasih respon. Oke, Rachel. Nah, 1 orang lagi siapa ya? Ya, Elita bergabung dengan Pako dan juga Areta ya. Oke, kita doa dulu. Boleh Miss minta Kezia pimpin kita dalam doa? Halo Miss, Yes. teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau belajar matematika. Tuhan, tolong berkati kami supaya bisa mengerti apa yang diajarkan Miss Intan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Thank you Kezia. Oke, sebelum kita mulai, Miss mau ingatkan kembali ya beberapa anak. Miss mau sampaikan ada 5 orang yang terakhir Miss cek tadi malam itu belum setor tugasnya ya. Pagi ini terlambat. Oke, sebelum kita ke pembahasan jenis-jenis segitiga, kalau dilihat dari panjang ketiga sisinya, kita Miss mau tanya dulu ke kalian ya dari yang sudah kalian cari infonya. Jenis-jenis kelompok triple Pitagoras lainnya. Siapa yang mau menyampaikan PR tugas yang Miss kasih kemarin? Ada yang menemukan bilangan dasar beda? Ya, ini dari yang Miss bahas ini kalian tidak boleh tulis kembali dalam tugas tersebut. Kamu harus cari bilangan lain, gitu ya. Tadi udah ada temennya dapat bilangan pokok yang lain yaitu 8, 15, 17. Benar. Itu bisa dikembangin lagi. Caranya gimana? Kali 2, kali 3 coba juga, bisa enggak? Gitu ya. Oke. Baiklah, kita lanjutkan ke materi jenis segitiga jika diketahui panjang ketiga sisinya. Ya kalau dulu waktu semester 2 pas kelas 7 kan itu kalian udah belajar bangun datar ya, segitiga dan segi 4. Sudah pernah juga bahas tentang kalau jenis segitiga diketahui panjang ketiga sisinya. Misalnya panjangnya 7, 7 dan 5 gitu ya. Berarti itu segitiga sama kaki ya kan, karena ada 2 sisi yang sama panjang gitu kan. Kalau sekarang ini diketahui panjang ketiga sisinya, tapi dia termasuk jenis segitiga apa? Maksudnya di sini adalah apakah segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul. Jadi kita mau masukkan dia ke jenis segitiga termasuk sudut apa gitu ya. Yang memiliki sudut apa? Tumpul, lancip, atau siku-siku gitu. Oke. Segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C. Misalkan sisi C itu adalah sisi terpanjang pada segitiga tersebut. Masih ingat ya makna sisi terpanjang? Berarti pilih sisi segitiga dengan ukuran yang paling besar, angkanya paling besar nilainya ya. Jenis segitiga jika diketahui panjang ketiga sisinya bisa diidentifikasi sebagai berikut. Tentunya hubungannya dengan teorema Pitagoras. Ya, kalau segitiga siku-siku dia akan berlaku C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ingat, C itu adalah sisi terpanjang. Lalu A dan B adalah kedua sisi lainnya pada segitiga. Lalu, segitiga tersebut adalah merupakan segitiga tumpul jika berlaku C pangkat 2 lebih dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ya, kalau tumpul berarti
C pangkat 2-nya lebih dari. Ingat ya, ini harus dipangkatin 2 dulu. Nah, lalu satu segitiga adalah segitiga lancip jika berlaku C pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ya, jadi ada 3 kondisi. Kalau dia segitiga siku-siku berarti berlaku teorema Pitagorasnya ya. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, kalau C pangkat 2-nya lebih dari jumlah kuadrat kedua sisi lainnya, maka dia segitiga tumpul. Lalu kalau kurang dari, berarti segitiga itu adalah segitiga lancip. Oke, bisa dipahami ini ya. Mengidentifikasi jenis segitiga jika diketahui panjang ketiga sisinya. Apakah dia segitiga siku-siku? Dalam hal ini apakah segitiga siku-siku, tumpul atau lancip? Bukan kita mau cari tahu dia segitiga sama kaki, sama sisi. Bukan itu ya, tapi kita mau dia kelompokkan apakah dia siku-siku, tumpul atau lancip. Oke. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Misalkan suatu segitiga dengan panjang sisi 4 cm, 7 cm, dan 5 cm. Nah, segitiga tersebut termasuk jenis segitiga apa? Jenis segitiga apa ya? Yang mana sisi terpanjang? Siapa yang mau berikan pendapat? Sisi terpanjang dari ukuran segitiga ini 4, 7, dan 5. Ya, 7 cm. Betul. Ya, 7 cm. Nah, sekarang gimana caranya menentukan apakah dia segitiga siku-siku, lancip, tumpul, atau segitiga sembarang? Gimana caranya, Pak Ko? Coba dijelaskan. Yang jadi C kan ini ya, 7 cm adalah C, lalu 4 boleh jadi A. Yang B-nya 5 boleh, atau A jadi B, 4 jadi sama dengan B, atau B-nya sama dengan 4, A-nya sama dengan 5 boleh. Yang penting yang sisi terpanjang harus menjadi C. Ya, jadi kita lihat C kuadratnya berapa? 7 pangkat 2 ya, lalu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini nggak usah dikasih tanda dulu. Biarin titik-titik dulu. A pangkat 2 berarti 4 pangkat 2, B pangkat 2 adalah 5 pangkat 2. 7 pangkat 2 adalah 49, 4 pangkat 2 adalah 16, 5 pangkat 2 adalah 25. Ya, 16 ditambah 25 berapa? 41. Berarti 49 itu kurang dari atau lebih dari 41? Isilah titik-titik ini. Lebih dari. Berarti dia adalah segitiga lancip atau tumpul? (41) ya Dea. Berarti tumpul ya. Ini ya. C dia. Segitiga tumpul. Karena C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, gitu cara ngeceknya ya. Bisa dipahami ya sampai di sini. Silahkan cermati dulu. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Bisa jelas? Bagaimana caranya tahu kalau itu lancip atau tumpul? Oke, ini caranya. Syarat yang tadi ya. Kita hitung C pangkat 2-nya berapa, A pangkat 2 berapa, B pangkat 2 berapa. Lalu A pangkat 2 itu kita jumlahkan dengan B pangkat 2. Kita bandingkan dengan C pangkat 2. Apakah sama dengan? Kalau sama dengan berarti siku-siku. Lalu apakah lebih dari? C pangkat 2-nya lebih dari penjumlahan kuadrat lainnya.
Kalau lebih dari berarti tumpul. Terus kalau kurang dari berarti lancip. Jadi ini ya, sifat ini diingat, dipahami. Karena ini terbuktinya 49 C kuadrat itu lebih dari jumlah kuadrat bilangan lainnya. Berarti dia tumpul. Kalau di sini ketemunya kurang dari berarti lancip. Jadi kesimpulannya ada di baris terakhir. Untuk menentukan apakah dia lancip, tumpul, atau siku-siku. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita coba contoh lain ya. Oke, boleh ya. Karena kan kalau segitiga tumpul itu sudutnya lebih dari 90 derajat. Makanya ingat kalau lebih dari berarti dia sudut segitiga tumpul gitu ya. Kalau kurang dari berarti dia lancip. Ya bolehlah cara mengingatnya begitu. Kalau yang ini gimana? Ada ukuran segitiga. Ada 3 kelompok bilangan. Ukuran sisi yang membentuk segitiga siku-siku yang mana? Yang segitiga siku-siku. Ayo, kan sudah ngerjakan tuh triple Pitagorasnya. Ada nggak yang kelompok bilangan ini yang kamu tulis? Yang nomor 2, 20, 16, 12. Bilangan dasarnya apa? 3, 4, 5. Ya, nomor 2 betul. Terus? Atau kalau kamu nggak ingat bilangan dasarnya, kamu coba aja ya. 16 kuadrat tambah 12 kuadrat, benar nggak sama dengan 20 kuadrat? Ya, dicek tuh. Apakah 20 kuadrat itu sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat? Kalau iya, berarti triple Pitagoras. Ya. Terus selain yang nomor 2 ada lagi nggak yang merupakan triple Pitagoras? C, yang nomor 1, 10, 26, 24. Yang nomor 3, 5, 12, 15. Yakin? 15? Apakah benar 15 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2? Ini kita nggak nebak-nebak ya anak-anak, tapi kita harus hitung. 12 pangkat 2 benar nggak ya kalau ditambah 5 pangkat 2 itu sama dengan 15 pangkat 2? Harus dipangkatkan 2 lebih dahulu, baru dijumlahkan. Nggak boleh 12 tambah 5 sama dengan 15, nggak boleh. Ya, harus dipangkatin dulu. 12 pangkat 2 adalah 144. Ditambah 5 pangkat 2 itu 25. 144 tambah 25 mau nggak sama dengan 225? Kan enggak ya, ini enggak. Salah nih yang nomor 3. Kalau yang nomor 1, benar ya. Pako gimana Pako? Tidak, Miss, kepencet. Oh iya, yang benar nomor 1 sama 2. Betul ya. Berarti jawabannya adalah C. 1 dan 2. Ingat sisi terpanjangnya kita jadikan C ya, 26 pangkat 2. Apakah benar sama dengan 24 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2? Itu ya, cara ngeceknya dihitung. Oke, itu dia untuk menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Apakah dia termasuk segitiga tumpul, lancip, atau siku-siku. Ya, sampai sini ada pertanyaan lagi? Silahkan tanya. Setelah ini misalkan bahas soal-soal. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dicermati.
Atau kalau mau dicatat juga boleh. Yang ini yang penting ya, kamu bisa lihat di LKS-mu halaman 5 ya kalau tidak salah. Itu boleh di highlighter atau dikasih tanda gitu ya. Kalau dia siku-siku berarti berlaku. Ini C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Kalau tumpul berarti lebih dari, ingat. Lancip berarti kurang dari. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Kalau tidak pertanyaan. Ke pembahasan soal-soal uji kompetensi 1. Silahkan buka LKS-mu uji kompetensi 1 halaman 7. Uji kompetensi 1. Ada yang bisa? Nomor 1. Ada yang udah coba-coba jawab soal? Hubungan panjang ketiga sisi segitiga yang benar adalah ayo. Ada yang mau coba? Nah, ingat ya, kalau Pitagoras itu kan sisi miring kuadrat PR, sisi miringnya di sini kan PR ya. Sama dengan sisi siku-siku dikuadratkan lalu dijumlahkan. Berarti PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Tulis di sini aja ya. PR pangkat 2 sama dengan PQ pangkat 2 ditambah QR pangkat 2. Kan ini ya harusnya. Ada nggak di pilihan gandanya? Oh, kok nggak ada, Miss? Nah, sekarang kita boleh tukar posisinya. Jadi kalau misalnya kita mau nyari PR kan ini caranya ya. Nah, jadi ini dasarnya. Nanti boleh kayak ditukar-tukar ruasnya, pindah ruas gitu, boleh. Sekarang kalau mau nyari PQ gimana? PQ pangkat 2 sama dengan berarti PR-nya PR pangkat 2 dikurangi QR pangkat 2. Ya, terus kalau mau nyari QR gimana, Miss? Mau nyari sisi siku-siku yang tegak ini gimana, Miss? QR pangkat 2 sama dengan PR pangkat 2 dikurangi PQ pangkat 2. Nah, sekarang dari 3 kemungkinan ini yang mana ada di opsi? Ya, tadi temanmu sudah ada yang jawab, yaitu yang D. Jadi nomor 1 jawabannya D. Domba. Domba-domba ya. Kalau yang A kan enggak ya, PQ sama dengan PR kuadrat ditambah QR enggak boleh. Kan menyalahi teorema Pitagorasnya anak-anak. Ya, nggak boleh ya. Jadi harus berpatokan pada teorema Pitagoras, singkat TP. Nah, itu bunyi teorema Pitagorasnya. Nanti dimarah sama Pak Pitagoras ya kalau nggak sesuai ya. Teorema Pitagoras sama dengan PR pangkat 2 sama dengan PQ pangkat 2 ditambah QR pangkat 2. Nah, itu dasarnya. Sekarang kalau mau ditukar-tukar tempatnya, pindah ruas itu gimana? Boleh aja. Kalau mau nyari PQ berarti PR pangkat 2. Sebentar. PQ sama dengan PR pangkat 2 dikurangi QR pangkat 2. Terus kalau nyari QR berarti PR pangkat 2 dikurangi PQ pangkat 2. Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa lanjut ke yang nomor 4. Nah, coba kita loncat ya ke nomor 4. Yang nomor 4 diketahui kelompok bilangan. Nah, ada 4 kelompok bilangan yang merupakan triple Pitagoras. Ayo, tadi udah ada yang bilang ya 8, 15, 17 ya. Berarti ini benar ya. Yang Romawi 3 benar. Terus yang Romawi yang mana lagi yang benar? Ada yang bisa? Coba jawab nomor 4. Yang nomor 2 benar, 5, 12, 13. Ya, betul.
Ya, caranya gimana? Pangkatin semuanya, terus sisi terpanjang itu sebagai C, ya berarti ini sama dengan. Benar nggak? Memenuhi nggak? Kalau benar cocok, berarti dia triple Pitagoras. Satu lagi. Yang mana yang benar? A, 1, 2, 3. Ya, betul. Nomor 1 juga betul ya. 24, 7, dan 25 juga kelompok triple Pitagoras. Berarti 1, 2, dan 3. A jawabannya. Betul, hore. Ya, bisa dipahami ya. Bingung? Yang bingung boleh angkat tangannya. Ada yang bingung? Oke, Pako bingung. Miss, Ya. ini triple Pitagoras apa, Miss? Yang tiga-tiganya ini? Yang 1, 2, 3. Triple Pitagoras ini berarti yang membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau berlaku triple Pitagoras berarti dia membentuk sudut siku-siku. Triple Pitagoras itu yang ini. Yang C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 itu sebutan lainnya adalah kelompok bilangan triple Pitagoras. Tapi kalau yang lainnya ini bukan triple Pitagoras ya. Kalau yang lebih dari atau yang kurang dari itu bukan triple Pitagoras ya anak-anak. Triple Pitagorasnya hanya yang berlaku tanda sama dengan. Tapi kalau kita mau cari tahu apakah dia termasuk segitiga jenisnya apa, nah ini harus diingat. Oh kalau sama dengan artinya berlaku triple Pitagoras berarti dia segitiga siku-siku. Kalau tidak berlaku atau lihat tandanya apa lebih dari berarti tumpul, segitiga tumpul. Kalau kurang dari berarti dia segitiga lancip. Ya. Gitu. Bukan berarti triple Pitagoras itu ada 3 jenis, enggak ya. Triple Pitagoras itu hanya adalah berlaku pada segitiga siku-siku. Oke, Miss luruskan di situ ya. Oke, bisa dipahami? Gimana Pak Koh? Saya bingung. Sudah mengerti, Miss. Ya, Terima kasih. terima kasih. Kita lanjutkan. Ini yang nomor 6. Panjang sisi QR adalah. Nah, tadi kan Miss sudah kasih rumus Pitagorasnya ya. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku-siku kuadrat itu kita jumlahkan ya. Oke. Nah, ini gimana? Nyari panjang sisi QR. Nah, ingat kembali sisi miring itu kan PQ ya. Triple Pitagoras rumus dasarnya ingat. Sisi miring itu kalau dikuadratin hasilnya sama dengan sisi siku-siku yaitu PR kuadrat ditambah QR kuadrat ya kan. Nah sekarang kita mau nyari panjang QR, berarti QR-nya pindah ruas kan gitu ya. Atau karena biar QR-nya tetap positif, diamin dia di kanan boleh. QR pangkat 2, PQ pangkat 2. Nah PR-nya kita pindahkan ruasnya ke ruas kiri, boleh ya. Dikurangi jadinya ya, tandanya jadi kurang. Jadinya PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat sama dengan QR kuadrat. Nah, atau kita bisa tulis ini kejauhan ya. Miss ulang ya di sini ya. Rumus dasarnya kan ingat teorema Pitagorasnya selalu. Sisi miring pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Ingat sisi miringnya adalah PQ. Kan? Terus sisi siku-sikunya yaitu PR pangkat 2 ditambahin dengan QR pangkat 2. Kamu mau pindah ruas dulu nyari QR boleh atau masukkan angkanya dulu juga boleh. Ya mungkin lebih gampang masukkan angka ya buat kalian ya, boleh aja. PQ-nya kan udah ada tuh angkanya 26. Dipangkatin 2 sama dengan PR itu 10. Pangkatin 2 ditambah QR pangkat 2. Oke, untuk dapat QR kan kita harus kumpulkan suku sejenis ya. Nah, supaya lebih mudah untuk tandanya, kita tetepin aja QR-nya di kanan, biar dia tetap positif. Boleh saja anak-anak seperti ini, nggak apa-apa ya. Terus 10 pangkat 2-nya yang kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi minus.
dikurangin 10. 26 pangkat 2 dikurangi 10 pangkat 2 sama dengan QR kuadrat. Nah, ini mudah. Kamu kan udah, misalnya boleh dihitung manual ya. Jadinya 676 dikurangi 100 sama dengan QR pangkat 2. Tapi kalau kamu udah inget yang kemarin kamu buat, catatan tentang bilangan triple Pitagorasnya, kelompok bilangan yang terdiri dari angka 26, terus 10, lagi satu temennya siapa? Selain 26 dan 10, ada nggak yang nulis itu di buku tugasnya? 10, 26, 24. Iya, itu dia temennya. Boleh, jadi kan nggak usah hitung lagi kalau udah inget. Tapi kalau lupa ya dihitung ya. Jadinya 576 kurang 100 adalah 576. Nah, tapi ini kan ini yang berpangkat 2. Sekarang biar tahu panjang sisinya, harus diakarkan. Akar pangkat 2 dari 576 adalah 24. Itu adalah panjang sisi QR. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Jadi boleh kamu masukkan angkanya dulu, terus baru kamu pindah ruas, boleh. Atau kamu mau pindah ruas dulu dengan variabel, boleh juga. Yang mana menurutmu lebih mudah? Ya, silahkan gunakan itu. Jadi minta kamu ingat satu rumus aja. Triple Pitagoras itu intinya adalah sisi miring kuadrat. Ya, ukuran sisi miring dipangkatkan 2 itu sama dengan ukuran sisi siku-siku lainnya dipangkatkan 2 lalu ditambah. Gitu ya. Jumlah dari hasil pangkat 2 sisi siku-sikunya. Tuh, nanti bisa mau nyari sisi siku-siku yang alas. Oh, bisa, tinggal ditukar tempatnya. Nyari yang tegak juga bisa, tinggal tukar tempatnya. Apa yang diketahui itu yang dipakai. Oke, itu yang nomor 6. Ada pertanyaan? Nomor 7 juga nanti begitu ya. Nomor 7 kan digambar dulu segitiganya. Coba kamu gambar. Segitiga ABC, siku-siku di B. Berarti menamainya A, B, C. A-nya di atas, mungkin B-nya di bawah, di sudut siku-siku, C-nya di samping kanan. Nah, coba sendiri nanti itu yang nomor 7. Atau ada yang sudah mengerjakan nomor 7? Atau masih mencermati nomor 6? Kalau Miss terlalu cepat ngejelasinnya atau membahasnya, tolong diingetin ya, di info Miss-nya ya. Miss kecepatan Miss, pelan-pelan gitu misalnya. Masih mencermati, misalnya begitu. Kalau mencari akar pangkat itu bisa dibilang kuadrat dari ya. Gini, kuadrat dari berarti gini, 576 adalah hasil pangkat 2 dari 24 ya, bisa. Jadi 24 itu adalah akar dari 576. Jadi 576 itu hasil pangkat 2 dari bilangan apa gitu mikirnya, atau berapa kali berapa bilangan yang sama itu hasilnya adalah 576. Ya, bisa dibilang sih kuadrat dari akar pangkat dari 24 adalah akar pangkat 2 dari 576. Kalau bacanya dari 576 berarti bilangnya 576 adalah hasil pangkat 2 dari 24. Gitu. Tergantung bacanya dari mana ya. Jadi waktu persepsi yang lalu kenapa Miss ingetin bilangan kuadrat dan akar pangkat? Nah, ini hubungannya di sini nih. Ya, persepsinya penting banget tuh. Harus paham makna dari bilangan kuadrat dan akar pangkat. Oke, bisa Miss lanjutkan? Coba deh Miss tanya. Goldie. Halo Goldie. Cek Goldie. Bisa dengar suara Miss Goldie? Halo Miss. Iya, kalau nomor 7 itu gimana kira-kira Goldie?
Oh, itu 16 kuadrat dikurangin 20 kuadrat kan ya, Miss? 16 kuadrat dikurangin 20 kuadrat kan? Yang mana dikurangi yang mana? Yang sisi AB sama sisi AC-nya. Cari selisihnya. Oh iya, 16 kuadrat kurang 20 kuadrat atau 20 kuadrat kurang 16 kuadrat? nah 16 kuadrat 20 kuadrat kurang 16 kuadrat. Iya, hasilnya apa, Go? Kan 16. Boleh pakai kalkulator, Miss? Lah, hitung manual lah. Lama nanti, Miss. Tapi bisa kan ya mangkatin 2? Bisa. Ngerti Udah saya, boleh, Miss. tapi ulangan nggak boleh pakai kalkulator ya. Oh, boleh, Pak. Ya. 20 pangkat 2, 2 kali 2 kan 4 ya. 10 kali 10, 100, berarti 400. 16 pangkat 2 adalah ratusan. Hasilnya atau ada yang ingat triple Pitagoras ini 16, 20, temannya satu lagi apa? Ya, Niko betul. Salah hitung tuh Niko. Bilangan puluhannya salah hitung. Iya, Niko, iya 12, betul. Niko, gimana Niko? Ya, 12 ya. 400 dikurangi 256, terus diakarin hasilnya. Oke, itu ya. Bertujuh bisa ya. Nah, kita lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8, nah itu kan dikasihnya gambar trapesium ya. Masih ingat ya, itu trapesium siku-siku. Karena di sudut D dan sudut A, ini adalah siku-siku. Ya, sudut D dan sudut A membentuk sudut siku-siku. Lalu gimana? Yang ditanyain adalah panjang sisi BC. Yang ini ya yang ditanya. Gimana caranya? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? How to solve this question? Coba dipikirkan anak-anak. Ingat ya, kita menggunakan konsep teorema Pitagoras. Alan bisa jelaskan ke teman-teman ya, kenapa begitu? Kenapa gitu? Ini kan sisi siku-sikunya yang tinggi 15. Ya. Habis itu kita cara nyari yang sisi pendeknya itu caranya 33 dikurangi 25. Oke, kita hasilnya buat 8. 8. Jadi ini kita buat garis bantu dulu begitu ya Alan ya. Iya. Pertama harus buat garis bantu ya. Nah, anggaplah ini di sini titiknya titik E lah ya. Jadi panjang sisi DA sama dengan panjang sisi CE ya, karena kita buat garis yang sejajar dengan DA ya, dan di situ di titik E itu siku-siku sudutnya. Oke, berarti di sini 15 juga ya CB-nya. Lalu 8-nya itu
Yang dimaksud sama Alan adalah sisi EB ini. Nah, ini berapa panjangnya? Nah, tadi Alan bilang AB itu 33 ya. Dikurangi dengan DC. 33 dikurangi 25 sama dengan 8. Ya. Gitu ya Alan. Lalu 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat sudah diakarin. oke, untuk mencari panjang sisi CB CB. atau BC. Ya, biar sesuai. 15 pangkat 2 225 225 ditambah 8 pangkat 2 64. oke. Jadinya 289. 289. Itu BC pangkat 2. Sekarang kita harus cari sisi BC, berarti diakarkan seperti yang Alan bilang tadi. Oke, gimana Alan? 17. Ya, BC-nya berarti akar dari 289 adalah 17 cm. Oke, very good Alan. Itu opsinya adalah opsi C. Ya. Oke, Dea, gimana, ada pertanyaan? Miss, kenapa 33 dikurangi 25? Kenapa 33 dikurangi 25? Oke, pertanyaan bagus. Nah, ini kan dia trapesium ya, yang sisi atas lebih pendek daripada sisi yang bawah. Nah, sekarang kita mau disuruh nyari sepanjang sisi BC ya, yang ini. Apa yang kita bisa lakukan? Karena kita sedang belajar teorema Pitagoras, dan kita sudah pernah belajar tentang bangun datar segi 4 waktu kelas 7, itu kan diketahui ya sifatnya bahwa sisi siku-sikunya yang ini, AD itu akan sama dengan panjang sisi CB ini, CE yang kita buat garis bantu itu ya. Lalu dengan begitu sisi AB itu yang panjangnya 33, kita bisa cari tahu sisi yang pendek ini. Alasnya dari segitiga. Sekarang kita lihat segitiganya. Yang Miss warnain hijau. Nah, sekarang itu aja yang dilihat dulu. Kita kan udah punya tinggi segitiganya 15. Tinggi alasnya kita cara cari taunya gimana? Kita punya sisi DC dan sisi AB. Ya, sisi sejajar pada trapesium. Nah, itu yang kita cari selisihnya. Nah, coba tutup gambar segitiganya, kan jadinya persegi panjang ya. Kalau 33 itu adalah dari titik A sampai B panjangnya, garis itu 33. Berarti kalau dari A sampai E, bagaimana panjangnya? Kan dikurangin ya. Berarti kalau AE itu kan sama dengan 25. Nah, sekarang kita mau nyari alas segitiganya itu si EB itu gimana caranya? Sisi yang panjang dikurangi sisi yang pendek pada trapesium yang sejajar, pada garis yang sejajar itu. Dapat dah alas dari segitiganya yaitu 8. Sekarang tinggal hitung sisi miring menggunakan teorema Pitagoras. Jadi ini ada dua konsep yang digunakan. Yang pertama konsep dari bangun datar segi 4, lalu dilanjutkan dengan menggunakan triple Pitagoras. Sorry, bukan triple Pitagoras, tapi teorema Pitagorasnya. Oke, sampai di situ. Coba diresapi. Karena kepotong. Iya, kita mau potong trapesiumnya menjadi persegi panjang dan segitiga. Lalu kita lihat yang bagian segitiganya saja. Istilahnya begitu. Karena yang ditanya kan sisi miring ya. Jadi kita perlunya segitiganya. Oke, ini yang nomor 8. Oke, bisa? Saya. Yang lainnya? Sampai di sini? Yang bisa ngerti tolong kasih jempol. Yang bingung? Silahkan kasih emot lainnya selain jempol.
Baru 6 orang yang respon, yang lainnya ayo. Lexi. Oke, jadi kalau ada soal seperti itu, bangun datar gabungan ya bisa dibilang kan kalau trapesium itu terbentuk dari persegi panjang ditambah segitiga ya. Sekarang yang ditanya bagian dari segitiganya. Jadi kita harus cari tahu dulu panjang sisi-sisi yang diketahui pada segitiga, yang bisa kita cari atau yang diketahui. Nah, situ kan ini yuk. Jadi Miss pecah deh gambarnya. Itu jadinya kan dia adalah persegi panjang ditambah segitiga. Nah, kurang lebih gitu ya. Sama dengan trapesium. Jadi ini garisnya jadi putus-putus karena ada digabung ya. Nah gitu. Sedangkan panjang yang sisi atasnya kan ini tadi 25. Ini 15. Nah sedangkan ini gabungannya ini adalah 33. Nah ini berarti yang putus-putus ini kan juga 15 ya panjangnya. Yang ditanya yang sisi miring. Bisa nggak nih yang Miss kasih garis 2 ini? Nah itu gimana caranya nyari panjangnya sisi alas segitiganya? Berarti kan sisi trapesium yang sejajar itu kita perhatikan. Ya sisi atas dan bawah itu kita cari selisihnya. Oke dapat ini 33 dikurangi 25. Dapat 8. Oke gitu ya. Mungkin satu soal lagi sebelum kita akhiri. Satu soal lagi. Coba ini yang nomor 11. Nah, ini kan ada gambar dua buah segitiga yang digabungkan jadi seperti itu ya. Seperti bentuk hati, meskipun begitu. Bisakah kalian melihat bentuk hati dari dua segitiga ini? Siapa yang mau coba nomor 11? Ada yang bisa? Panjang sisi ED. Nomor 11, panjang sisi ED. Ada yang punya ide? Panjang sisi ED. Perhatikan ya, ini sudut siku-sikunya kan di sini ya. Di sudut E dan di sudut D. Nah, kalau perhatikan dulu segitiga BABE. Segitiga ABE. Nah, kalau kita gambar segitiganya, di sini ada dua ya, kita pecah. Kita pisahkan kembali dulu. Segitiga ABE dan segitiga BDC. BDC. Supaya lebih gampang. Sorry, ini salah tempatnya. Supaya lebih gampang melihatnya, kita tegakin aja. Kita gambar dengan tegak segitiganya. BDC. Nah, yang penting benar siku-sikunya di sudut E dan di sudut D. Ya. Lalu panjang AB di sana diketahui 10, panjang AE adalah 8, lalu panjang DC adalah 5, panjang BC adalah 13 ya. Benar ya? Sisi yang di depan sudut siku-siku panjangnya 13 untuk segitiga BDC, lalu sisi yang di depan sudut siku-siku untuk segitiga AEB adalah 10 cm. Nah, dari sini bisakah kalian mencari panjang sisi BE dan BD? Ada yang bisa? Oke, Niko, 12.
Panjang sisi apa yang 12, Niko? BD, ya betul ya. Panjang sisi BD bisa dicari dengan Pitagoras ya. Ini adalah 12. Caranya gimana? 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. Lalu diakarkan. Nanti dapat dah 12 ya. Itu panjang sisi BD. Lalu panjang sisi BE, sisi miring dikurangi sisi siku-siku yang diketahui, lalu diakarkan. Ya, 10 pangkat 2 dikurangi 8 adalah 8 pangkat 2 ini, sorry. 6. Ya, kalau ingat triple Pitagorasnya nggak usah hitung lagi. 8, 10, 6 berarti temennya satu lagi. Terus 5, 13, 12. Pakai hafalan, boleh. Tapi kalau lupa ya dihitung. Nah, bisa mencari BE di sini sekarang kita udah tahu ya, BE itu panjangnya 6. Sebentar, Miss ganti tinta dulu. Miss ganti warna tintanya. BE-nya panjangnya 6. Terus BD panjangnya 12. Bisa mencari BE panjangnya 6, lalu BD ini segini panjangnya 12. Berarti nyari sisi ED tinggal cari selisihnya. Ya. Tinggal dikurangin. Panjang ED berarti 12 dikurangi 6. ED sama dengan BD dikurangi panjang sisi BE. 12 kurang 6. Jadi ED sama dengan 6 cm. Jawabannya adalah C. Oke, sampai di sini anak-anak. Bisa ya? Bingung? Jadi apa yang diketahui? Oh, kamu lihat gambarnya dulu, gabungan dua segitiga. Coba pecah dia gambarnya. Yang diketahui apa? Yang belum diketahui apa? Terus kira-kira dari yang belum diketahui itu bisa nggak mencari tahu, digunakan untuk mencari tahu soal panjang sisi sesuai pada soal. Kalau bisa ya hitung dulu. Jadi ini ada step-stepnya ya, nggak langsung disuruh nyari langsung sekali jalan gitu ya. Tapi harus ada hal tersembunyi yang kita harus cari tahu dulu. Setelah itu baru ketemu cara untuk menentukan panjang sisi yang ditanyakan pada soal. Oke, sampai di sini anak-anak bisa dipahami atau bisa dibingungin? Halo, 8A. Yang bingung silahkan kasih emot bengong. Yang ngerti boleh kasih jempolnya. Yang masih mencermati kasih clap deh. Tujuh orang yang kasih respon, yang lainnya gimana? Oke. Ya, Miss tampilkan sekali lagi deh. Masih ada waktu ya. Nih, coba dicermati lagi. Miss hari ini tidak memberikan tugas untuk kalian. Maksudnya tugas soal-soal tidak, tapi kamu hanya perlu pelajari, baca-baca yang bagian B, penggunaan teorema Pitagoras ya. Ada 3 hal, yaitu untuk menentukan jarak 2 titik, panjang diagonal, dan panjang diagonal sisi, dan panjang diagonal ruang. Pada suatu balok atau kubus ya.
Itu dipelajari. Kemudian hari Rabu, Miss akan bahas itu yang soal-soal berkaitan dengan penggunaan teorema Pitagoras. Kamis juga kita akan lanjutkan pelajarannya. Setelah itu baru Miss kasih PR. Hari Kamis baru Miss kasih PR ke kalian. Lalu minggu depannya kita ulangan. Kuis lah, bukan ulangan ya, kuis lah, tes. Ya, semacam itu. Karena bobotnya sama ya, tugas, mau kuis, mau penilaian harian atau PR, selama masa pandemi bobotnya sama, yaitu 1. Jadi nilaimu semua dirata-ratakan dengan bobot yang sama. Oke? Yang pusing, silahkan kasih angkat tangannya yang pusing siapa? Belum lah ya, belum pusing nih. Alika pusing. Coba pelan-pelan Alika ditulis. Diikutin caranya, di mananya yang bingung. Jadi tolong perhatikan pembelajarannya baik-baik ya anak-anak, meskipun kita terpisah oleh jarak. Namun kalau kalian tetap usahakan diri kalian fokus dan mau coba untuk mengerjakan soalnya, memahaminya, nah, pasti ada nyambung, ada mengait dikit-dikit ya di kepala ya, pasti ada yang bisa dipahami sedikit demi sedikit. Setidaknya nyambung apa yang Umi sampaikan gitu. Ya, jadi untuk hari ini tidak ada PR, tidak ada tugas, hanya penjelasan. Tapi kamu perlu baca bukunya untuk supaya kamu tahu. Hari Kamis baru Miss kasih PR ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri. Ya, nanti kamu bisa lihat materinya di Moodle. Kalau sudah bisa upload, misalkan upload di Moodle. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini untuk matematika. Semangat ya anak-anak, semangat belajarnya, semangat baca buku dan latihan soalnya. Oke, boleh Miss minta deh ya, pimpin kita dalam doa deh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat hari ini, Tuhan. Sekarang kami sudah selesai belajar matematika. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you, Dea. God bless you all. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Udah jadwal saya bener ya? 9:10 kan? Oke. Sebelumnya Mister bisa minta tolong dulu buat ngidupin kamera sebentar buat memantau ya. Apakah kalian siap untuk ikut pelajaran atau tidak? Oke, terima kasih Erika. Bagaimana weekendnya? Dapat main keluar atau gimana? Ya, yang jelas pasti nggak bisa ya, karena lagi banyak kasusnya, apalagi di sini udah mulai PSBB lagi ya. Saya aja kemarin weekend ngapain? Jagain air mati 2 hari. Ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga ya kita weekend ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita doa dulu yuk. Mister bisa minta tolong Jovan untuk berdoa. Halo Jovan. Iya.
Halo Jovan, suara saya masuk atau tidak? Ya, tidak direspon. Mister bisa minta tolong Kezia kalau gitu ya. Halo, halo. Kita doa pembuka saja buat mengantar kita masuk materi hari ini. Halo. Wah, nggak ada respon juga. Mister bisa minta tolong Alan, kalau kayak gitu Alan. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar IPA, berkati supaya kami bisa mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalian amin. Amin, terima kasih Alan. Oke, kita lanjut ya. Kemarin kan kita belajarnya sampai di sini ya. Sini ya, bener ya? Ya, bener ya. Oke. Iya. Kelihatan ini kotak hitam atau tidak? Ada kelihatan kotak hitam? Tidak, siap. Berarti saya langsung menyampaikan saja ya. Kemarin kan kita belajarnya sampai lemak, ya benar ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa 3 bahan makanan, zat-zat makanan yang kemarin kita pelajari itu adalah beberapa zat-zat makanan yang memang diperlukan banget oleh tubuh kita sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya zat-zat makanan yang kita akan bahas gitu ya. Ini adalah zat-zat makanan yang fungsinya kebanyakan adalah menunjang ya. Menunjang itu artinya membantu, mensupport dari kebutuhan dan juga pemeliharaan tubuh kita gitu. Ya, jadi beberapa tiga zat makanan yang akan kita bahas hari ini itu adalah banyaknya lebih ke membantu fungsi tubuh. Oke, yang pertama pasti kalian tahu ini adalah vitamin ya. Seperti biasa kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau kalian mau izin ke toilet atau mau izin minum gitu ya, silakan kalian masukkan saja di kolom chat ya supaya saya tahu. Oke, yang pertama itu adalah vitamin. Jadi vitamin ini adalah sekelompok senyawa organik, namanya macam-macam ya. Kalau kemarin kan yang yang karbohidrat, protein dan mineral itu kan biasanya terdiri dari molekul C, H sama O. Kalau vitamin ini molekulnya berbagai macam. Ya. Jadi kelarutannya berdasarkan kelarutannya itu ada dibagi jadi 2, ada vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E dan K, dan juga vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C. Makanya kalau kita tahu gitu ya, kebanyakan obat vitamin gitu ya, vitamin dalam bentuk obat yang paling banyak dikomersilkan atau diperjualbelikan itu adalah vitamin B dan juga vitamin C. Gitu ya. Bahkan ada dalam satu tablet itu terdiri dari vitamin B dan juga C, itu ada. Kalau kalian mau cari di apotek itu ada. Karena vitamin 2 jenis vitamin tersebut itu larut dalam air gitu ya. Biasanya kalau kita minum obat gitu ya, biasanya pasti kita akan minum air ya kan. Meskipun meskipun tidak semua orang itu kalau minum obat pakai air gitu ya. Tapi biasanya kalau kebanyakan orang kalau lagi minum obat pasti didampingi sama air gitu ya. Makanya dibilang minum obat. Benar gak sih? Padahal obat itu kan bentuknya ada yang tablet, ada yang pil, padat kan bentuknya. Ya kan? Tapi kenapa dibilang minum obat gitu? Ya karena kita habis masukin obatnya kita minum air kan gitu.
Itu kalau vitamin ya. Nah, sedangkan vitamin A, D, E, dan K itu biasanya langsung berada di sumbernya gitu. Langsung ada pada sumbernya masing-masing. Jadi dia larut dalam lemak. Meskipun kita makan pun juga lemak yang di tubuh yang nanti akan melarutkan vitamin tersebut. Nah, manfaat vitamin itu sendiri gitu ya bagi tubuh, yang pertama nih kita bahas secara urut aja ya dari vitamin A sampai K deh ya, dari vitamin A sampai K. Kalau vitamin A identik biasanya dengan kesehatan apa? Dari SD nih kita diajarin vitamin A itu pasti berkaitan dengan, ya terima kasih Dea, berkaitan dengan kesehatan mata. Vitamin A berkaitan dengan kesehatan mata, mencegah mata kita untuk menghindarkan mata kita dari kelelahan seperti itu ya, membuat kinerja mata kita semakin baik gitu. Nah, ini salah satu makanan yang mengandung vitamin A itu adalah wortel ya, tomat juga ada ya. Jadi biasanya makan makanan yang sayur-sayuran gitu ya, yang warnanya orange atau warnanya merah cerah seperti tomat begitu, ya itu banyak mengandung vitamin A-nya. Tuh. Ya, sebelum ini ada pertanyaan, Mister jelaskan dulu sampai selesai ya. Silakan masukin aja dulu pertanyaannya, nanti Mister akan bahas satu persatu. Berikutnya ada vitamin B. Vitamin B itu bukan identik sih ya, banyak fungsinya gitu ya. Kalau vitamin B itu fungsinya ada banyak, karena vitamin B itu sendiri dibagi lagi. Kalau misalkan nanti kalian di SMA itu akan dijelaskan lagi. Vitamin B itu ada dari B1, B2, B3, B6, B12 gitu ya. B6, B12 itu kayaknya aplikasi ngedit foto ya kalau nggak salah. Nah, itu fungsinya berbagai macam. Nah, yang jelas vitamin B itu secara umum dapat menunjang kesehatan tubuh gitu ya, pemeliharaan organ-organ tubuh gitu. Makanya kalau misalkan kena penyakit, biasanya vitamin B ini kalau di tumbuhan gitu ya, kalau di sayur-sayuran yang kita makan itu pasti banyak di sayur-sayuran yang ada proteinnya juga. Contohnya seperti kacang ya, kacang-kacangan, kacang almond, kacang hijau gitu ya, kacang kedelai gitu. Nah, ini banyak vitamin B-nya di situ. Kemudian vitamin C. Vitamin C identik dengan apa? Kalau di SD. Ya, identik dengan jeruk. Itu sumbernya. Penyakitnya? Sariawan. Betul ya. Sariawan. Kenapa vitamin C itu identik dengan sariawan gitu ya? Karena sariawan itu adalah salah satu sistem dari tubuh kita di mana tubuh kita ini sedang kekurangan imunitas. Gitu ya. Tubuh kita ini sedang kurang daya tahan. Nah, itu. Kenapa kita sariawan? Karena tubuh kita kurang daya tahan, sedangkan kita makan makanan itu enggak semua makanan itu banyak mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh begitu. Ada juga zat-zat yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh begitu, yang juga ikut bersama ada di dalam makanan yang kita konsumsi. Makanya kalau kita makan pedas biasanya kalau daya tahan tubuh kita nggak baik-baik saja gitu ya, pasti sariawan gitu. Ya kan, pasti sariawan. Nah, vitamin C ini fungsinya adalah ya sebagai penunjang kesehatan atau penunjang imunitas tubuh kita.
Makanya kalau misalkan kita lagi kondisi dehidrasi, begitu ya, ada lagi kondisi lemes, begitu ya, pusing lah, gimana, kayak kekurangan, kayak apa ya, benar-benar lemah banget kondisi tubuh, biasanya vitamin yang dikasih itu adalah vitamin C. Tuh, biasanya. Karena vitamin C ini identik dengan imunitas tubuh. Nah, vitamin C itu ada di mana? Ya, ada di beberapa sayur dan buah yang memang rasanya asam, seperti jeruk ya. Seperti jeruk. Nah, berikutnya ada vitamin apa ini ya? D ya. Vitamin D. Vitamin D itu identik dengan apa? Ya, dengan tulang ya. Vitamin D itu identik dengan tulang, sinar matahari. Bukan gini ya. Ada banyak yang bilang sinar matahari itu mengandung vitamin D. Gitu ya, salah. Vitamin D ini sebenarnya adalah vitamin yang memang diproduksi di tubuh kita sendiri. Gitu ya. Diproduksi di tubuh kita sendiri karena vitamin D itu sendiri sejatinya ada di kalsiumnya. Gitu ya. Nah, sinar matahari ya dengan intensitas yang cukup, yang optimal, itu akan merangsang pembentukan vitamin D di dalam tulang. Gitu. Jangan bilang kalau misalkan kalau misalkan sinar matahari ada vitamin D-nya gitu. Nah, itu salah. Ya, jadi vitamin D itu memang sudah ada di tulang. Ya. Sudah ada di tulang. Datangnya dari mana? Datangnya ya salah satunya ya dari kalsium yang dibentuk. Itu yang melalui kalsium yang dibentuk di tulang. Di situ sudah langsung ada paketnya langsung sama vitamin D di situ. Gitu. Jadi dia merangsang pertumbuhan tulang. Gitu, merangsang pertumbuhan tulang. Nah, kayak kalau sinar matahari. Terus susu lagi satu ya. Kalau susu juga pasti dapat membantu produksi vitamin D dalam tubuh. Gitu ya. Nah, berikutnya setelah vitamin D ada vitamin E. Ya. Vitamin E biasanya kalau di SD dulu identik dengan ibu-ibu hamil ya. Ya benar ya, vitamin E. Nah, selain untuk ibu-ibu hamil, bukan berarti vitamin E itu cuma buat ibu-ibu hamil ya. Buat kita pun juga sama. Vitamin E itu juga ya bisa untuk vitamin rambut, betul. Terus buat menjaga kesehatan organ tubuh ya. Makanya kalau misalkan ibu-ibu minum vitamin E, kondisi kandungannya akan sehat seperti itu. Nah, kemudian vitamin E juga buat mencegah terjadinya kanker yang terjadi di dalam organ tubuh. Gitu. Makanya jangan berpikiran kalau misalkan vitamin E cuma buat ibu-ibu doang ya. Enggak, cuma buat semuanya juga bisa. Berikutnya ada vitamin K. Kalau vitamin K apa ya? Identik lagi ya? Oh iya, vitamin K itu juga identik loh. Dengan apa kira-kira? Tadi kan A mata, terus D tulang, K vitamin K ya, kalau K itu identik dengan ini ya, pembekuan darah. Nah, ini baru masuk ya. Pembekuan darah ya, di mana kalau misalkan kita mengkonsumsi vitamin K itu akan membuat pembekuan darah kita itu terjadi optimal dan cepat gitu ya. Terjadi optimal dan cepat. Kalau misalkan kita kekurangan vitamin K, berarti darah kita akan membeku lebih lama gitu. Mungkin akan terus gini ya. Begitu darahnya sudah membeku, kalau misalkan kita kurang vitamin K biasanya kan gatel ya.
Biasanya kan gatel terus kita garukin, begitu berdarah lagi gitu kan. Ya itu akan lama keringnya, lama kering bekas lukanya. Kalau misalkan kita kekurangan vitamin K. Oke, silakan pertanyaan-pertanyaan ya. Ini Mister bacakan dulu satu pertanyaan yang sudah masuk dari tadi ya. Mister, kira-kira lebih bermanfaat vitamin yang pil atau vitamin dari makanan? Kalau menurut Mister, ya, vitamin yang lebih bermanfaat itu adalah vitamin yang datangnya dari makanan. Kenapa? Karena kan kalau vitamin pil itu kan cuman spesifik ya, cuman spesifik. Misalkan nih, kita mengkonsumsi vitamin C berupa pil gitu kan. Kan isinya cuman vitamin C aja. Ya kan? Isinya cuman vitamin C aja. Coba kalau misalkan kita makan vitamin C yang dari makanan, misalkan contohnya dari buah jeruk. Ya, dari buah jeruk. Kan banyak ya isinya, selain ada vitamin C di situ, di jeruk ada juga karbohidrat, ada karbohidratnya di situ ya kan. Kalau misalkan karena jeruk juga menghasilkan energi ya kan. Jeruk buah itu adalah salah satu penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan gitu kan. Kita dapat energi di situ juga. Gitu. Terus ada apa lagi ya? Mungkin buah-buahan yang lain gitu kan. Tomat juga kan, tomat selain vitamin A katanya ada vitamin C-nya juga gitu kan. Jadi kita bisa dapat manfaat yang lain dari makanan gitu. Sedangkan vitamin yang pil ya cuma spesifik itu aja. Makanya kebanyakan orang sakit lebih dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin yang berupa pil ketimbang yang makanan. Karena dosisnya atau jumlahnya itu lebih banyak vitamin yang pil ketimbang vitamin yang makanan. Gitu. Tapi kalau menurut Mister memang yang lebih bermanfaat itu adalah yang dari makanan. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Mister, cabai itu ada vitamin C-nya? Ya, cabai ada. Kan tadi vitamin C itu kan berasal dari buah atau sayur yang memang rasanya ada asam-asamnya gitu ya. Yang ada asam-asamnya, meskipun sudah matang juga tetap ada rasa asam-asamnya. Nah, cabai itu kan juga sama, ada rasa asam-asamnya juga kan. Nah, itu ada vitamin C-nya. Cuman yang paling banyak kadar zat yang ada di cabai itu adalah ada namanya capsaicin ya, yang bikin lidah kita terbakar biasanya. Tuh. Berikutnya, Mister, menaikkan trombosit itu artinya pembekuan darah. Ya. Jadi trombosit itu adalah salah satu komponen darah yang berfungsi sebagai pembekuan. Gitu ya. Pembekuan darah. Jadi kan nanti kalau kita sudah masuk di sistem peredaran darah gitu ya. Itu setelah ini ya, setelah sistem pencernaan ya, setelah sistem pencernaan itu kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Jadi ada 3 ya. Ada 3 komponen sel darah yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama ada sel darah merah, ya. Yang kedua itu sel darah putih, ya. Yang ketiga itu ada trombosit namanya atau keping darah. Nah, keping darah itu fungsinya buat pembekuan darah. Tuh. Untuk gimana tahunya, cara tahu kerjanya, nah itu kalian bisa baca-baca terlebih dahulu ya. Baca-baca terlebih dahulu gimana prosesnya trombosit bisa melakukan pembekuan darah. Macam-macam kok caranya sekarang. Kalian mau lihat di YouTube ada gitu ya, bahkan sampai dianimasikan dalam bentuk anime gitu juga ada gitu, macam-macam. Oke, kalau belum ada pertanyaan atau mungkin kalian masih nyangkut pertanyaan tentang vitamin,
bisa disimpan dulu, nanti di akhir pembelajaran kita tanya lagi. Oke, silakan, ini ada yang ke toilet. Kita bahas mineral dulu ya. Nah, mineral. Jadi mineral itu adalah bahan-bahan anorganik, biasanya terdiri dari molekul-molekul logam. Ya, molekul-molekul logam yang fungsinya sebagai zat pengatur tubuh. Jadi sama seperti vitamin, dapat menunjang fungsi atau kinerja dari tubuh kita. Gitu ya. Nah, karena tubuh kita ini juga bisa menghasilkan mineral secara alami, begitu. Nah, manfaatnya yang pertama mempertahankan serta menjaga kesehatan tulang dan gigi. Nah, ini khusus biasanya bagi kalsium ya. Ini khusus tugasnya kalsium ini, menjaga kesehatan tulang dan gigi. Karena tulang dan gigi kita sendiri itu terdiri dari kalsium ya. Bayangkan aja kalau giginya kita besi gitu ya. Karatan dong. Ya kan? Ya syukur-syukur Tuhan menciptakan kita tulang sama gigi dari kalsium ya. Berikutnya ada yang berperan penting dalam proses pembentukan energi. Ini kalau nggak salah apa ya? Lebih ke ini kayaknya kalium kayaknya, karena kalium dapat bantu memecah karbohidrat. Terus ada menjadi pembawa sinyal pada sel saraf dan kontraksi otot. Nah, ini fungsinya natrium ya. Ini fungsinya natrium. Sama ini juga menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Ini juga fungsinya natrium, sama ada klorin ya. Makanya kalau misalkan kita mengkonsumsi garam ya, mengkonsumsi garam itu pasti akan membuat apa ya, kayak ada rasa gimana gitu, kayak rasanya tuh kayak peredaran darah kita tuh kok lebih cepat dari sebelumnya begitu. Nah, ini karena fungsi mineral natrium yang ada di garam dapur itu fungsinya sebagai ini pembawa sinyal dan juga kontraksi otot. Terus berikutnya ada menjadi komponen dari enzim dan hormon. Nah, ini banyak ya. Banyak ini. Macam-macam mineral. Nah, mineral itu ada di mana aja? Nah, mineral itu ada di berbagai macam makanan pastinya. Di daging, ikan, di telur, sayur, buah, ada mineralnya. Tapi ya spesifik begitulah. Ada pertanyaan dulu tentang mineral? Ada pertanyaan dulu tentang mineral? Biasanya nih kalau kalian dengar kata mineral itu kalian identik dengan apa biasanya? Mikir, mineral ini gitu. Nah, air ya. Mineral itu ada di air, Mister. Ya ada. Namanya juga air mineral ya. Namanya juga air mineral. Jadi ya memang ada mineralnya. Beda dengan air suling namanya. Ada air suling. Kalau air suling itu beda dia. Dia benar-benar pure air ya. Air murni itu namanya. Ya. Ya pasti kalian ingatnya Le Mineral ya. Le Mineral itu salah satu merek minum air ya. Air mineral gitu ya. Gitu. Nah, Mister, kalau air keran itu ada mineralnya? Ada. Air keran juga ada mineralnya. Hanya saja air keran itu terkadang terkontaminasi oleh mikroorganisme, entah bakteri atau jamur, begitu ya. Makanya kalau misalkan kita minum air keran, pasti
sakit perut. Ya, pasti sakit perut. Kalau misalkan kita minum air keran biasanya dimasak dulu ya kan? Dimasak dulu, dibuat mendidih gitu. Sampai benar-benar kenapa tujuannya seperti itu, sampai mikroorganisme di dalam air itu mati. Gitu. Tetap ada mineralnya. Makanya kan kadang kalau di luar negeri itu kan beda pengolahan airnya dengan di sini ya. Kalau di sini kan pengolahan airnya hanya cukup untuk bikin kita mandi atau buat cuci-cuci perabot atau cuci-cuci pakaian kan seperti itu. Kalau untuk dikonsumsi pasti dimasak terlebih dahulu kan gitu ya. Nah kalau di luar negeri itu beda. Kalau di luar negeri kan kerannya langsung bisa diminum ya. Ya benar ya. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah tinggal di luar negeri gitu ya. Pasti di situ air kerannya langsung diminum gitu aja ya, nggak ada isi dimasak lagi ya kan. Diminum aja masih sehat karena pengolahannya berbeda. Ya di sini juga ada. Dulu kalau di sini dulu keran yang bisa diminum itu ada di situ di lapangan Puputan situ. Ya. Di sini dulu ada di lapangan Puputan, kalau kalian tahu ya, di situ ada keran yang airnya bisa langsung diminum gitu. Cuman karena apa ya, pernah ada kasus orang meninggal kesetrum gitu ya kalau nggak salah di situ. Jadinya tidak difungsikan kembali gitu. Tidak difungsikan kembali, malah dipakai keran buat cuci tangan sekarang di situ. Apalagi zaman sekarang sudah pandemi begini ya, harus ada sarana buat langsung cuci tangan gitu. Iya, ini pertanyaannya Evra bagus nih. Mister, kalau air berubah jadi warna kuning itu karena apa? Oke, kita bahas ke air dulu ya. Sebelum saya jawab pertanyaannya Evra. Nah, jadi ini air merupakan komponen yang paling banyak menyusun tubuh kita. Ada yang bilang kalau tubuh kita itu terdiri dari 70% air. Ya, mungkin kita bisa jadi manusia air gitu ya. Enggak juga, itu salah. Bukan berarti begini ya, tubuh kita 70% air itu dari pundak ke bawah itu isinya air doang, enggak. Jadi isi di dalam organ tubuh kita itu banyakkan cairan gitu ya. Banyakkan cairan. Nah, tubuh kita itu kira-kira perlu sekitar 2,5 liter air untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air dan juga urin. Jadi kalau misalkan 2,5 liter dianggap kita minum air mineral yang besar, itu minumnya 2 aja cukup ya. Minumnya 2 aja cukup sehari. Nah itu, kemudian manfaatnya banyak, manfaat air bagi tubuh kita ya. Yang pertama mengatur suhu tubuh, melembabkan jaringan, melindungi organ vital, membantu mencegah susah buang air besar, mengurangi beban kerja ginjal dan hati, melumasi persendian, dan membawa nutrisi oksigen ke seluruh sel tubuh. Tuh, nah sekarang Mister jawab dulu nih pertanyaannya Evra nih. Mister, kalau air berubah jadi warna kuning itu kenapa? Karena adanya kontaminasi ya. Kontaminasi itu apa? Kontaminasi itu adalah gini. Kayak misalkan kamar kita udah rapi, terus diacak-acak. Itu diacak-acak oleh orang yang tidak dikenal. Nah, itu maksudnya kontaminasi. Jadi ada pengaruh lain yang masuk ke dalam air tersebut begitu. Sehingga membuat air menjadi warna kuning gitu. Biasanya sih terkontaminasi oleh organisme seperti lumut ya. Biasanya terkontaminasi organisme lumut, makanya berubah warnanya jadi kuning. Tuh, Mister, kalau misalkan air terkontaminasi, oksigen dan nutrisinya masih ada. Masih ya. Oksigen dan nutrisi dalam air yang sudah terkontaminasi itu masih ada.
Cuman ketika itu masuk ke dalam tubuh kita, berarti kan otomatis mikroorganisme yang juga hidup akibat oksigen dan nutrisi yang di dalam air itu juga ikut masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kalau misalkan air terkontaminasi, kita konsumsi, yang terjadi adalah tubuh kita pasti diare, ya. Sakit perut, mual-mual, pasti kayak gitu kan. Karena tubuh kita menolak mikroorganisme yang masuk. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini karena kita sudah sampai di air ya. Jadi ini adalah komponen terakhir yang memang yang paling banyak yang diperlukan oleh tubuh kita begitu ya. Nah, jadi silakan kalau kalian mau ingin bertanya, mungkin kalian ingin bertanya balik lagi dari karbohidrat, boleh juga. Kita akan bahas ya sampai jamnya berakhir, mungkin jam berapa menit lagi nih? 20 menit lagi ya. 20 menit lagi. Kita pakai tanya jawab deh. Oke, kalau masih belum ada pertanyaan, coba kita diskusi sekarang nih. Kita kan perlu sekitar 2,5 liter air. Tapi ada yang bilang kalau kita konsumsi banyak-banyak air itu sangat bagus. Nah, kira-kira menurut kalian kalau kita kebanyakan mengkonsumsi air itu bagus juga nggak buat tubuh kita? Coba deh. Oke, satu bilang enggak. Enggak, Mister, karena kembung. Yang lain? Ya, ini ntar kembung, Mister. Oke. Enggak baik, Mister. Nanti buang air kecilnya bisa banyak sekali. Oke. Yang lain? Ada? Enggak. Kenapa ini enggak? Wah, sini. Ini filosofis sekali nih jawabannya nih Evra nih. Enggak baik, Mister, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Loh, ada sesuatu yang berlebihan itu baik. Kita harus berlebih dalam berdoa dan mengucap syukur. Nah, itu baik tuh. Kelebihan uang juga nggak baik. Ya. Tuh, jadi kita harus yang berlebihan tuh apa? Berlebihan doa dan juga mengucap syukur. Nah, itu baik. Ya. Kalau sesuatu yang lain selain itu berarti nggak baik. Tuh. Ya, jadi gitu ya. Balik lagi ke air, ya. Balik lagi ke air. Jadi ya itu seperti yang kalian sudah jawab tadi banyak ya. Jadi menyebabkan tubuh kita, organ dalam tubuh kita yang mengolah air itu akan bekerja semakin bekerja semakin terus-terusan begitu. Nggak ada istirahatnya istilahnya ya. Semakin ngelembur berarti ya namanya ya bahasanya ya. Itu dah. Misalkan nih ginjal. Ginjal kan memproduksi urin, ya kan? Urin itu kan banyakkan airnya, ya. Jadi karena kita keseringan kebanyakan minum air begitu ya. Jadi ginjal itu terus, ada air, prosesin jadi urin. Air lagi, prosesin jadi urin lagi gitu. Ya, tanpa sadar mungkin juga di dalam urin yang sudah urin yang sudah diproses gitu bisa jadi ada energi-energi yang terbuang di situ gitu yang nggak sempat diolah, bisa jadi. Terus kadang juga ini ya lambung ya,
kekuatan lambung kita ini kan nggak terlalu kuat ya. Jadi meskipun dia memang benar-benar lambung itu benar-benar elastis, tapi kalau misalkan tetap dijejal dengan banyak macam ini ya, apalagi dijejal dengan air gitu kan, pasti akan kembung. Nah itu pasti akan sakit sekali rasanya ya, kalau udah perut kembung kayak gitu ya. Nggak enak banget gitu loh rasanya. Oke, ada pertanyaan, yuk kita tanya jawab aja lah. Apalagi ini kan sangat apa ya, sangat berhubungan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Kita kan pasti setiap hari makan, setiap hari minum kan gitu ya. Pernah nggak sih kalian mikir begitu loh, kok saya makan ini gitu ya, padahal ini kan nggak baik bagi tubuh gitu. Kok saya makan ini gitu. Saya ternyata makan ini ternyata ininya banyak gitu, manfaatnya banyak kayak gitu. Iya ini. Mister, kenapa kalau kurang fokus disuruh minum air? Iya, ini pertanyaannya bagus. Ya, kadang hal-hal yang kayak gini-gini nih ya, yang kita apa namanya nggak kepikiran gitu ya. Kenapa kalau kita kurang fokus itu biasanya disuruh minum air? Nah ini kalian bisa baca di ini ya, di paling bawah. Manfaat air paling bawah. Membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh sel tubuh. Ya. Jadi air yang kita konsumsi itu dapat membantu penyaluran nutrisi dan oksigen terutama ke otak ya. Kalau masalah fokus enggak fokus itu kan hubungannya biasanya sama otak ya kan? Karena kalau otak kekurangan oksigen itu ya, karena otak kekurangan oksigen itu dapat menyebabkan kita jadi kurang fokus. Kita mudah mengantuk biasanya. Tuh. Kalau kita kurang minum air gitu. Tuh ya. Mengapa kalau kurang fokus biasanya disuruh minum air? Ada lagi? Pertanyaan lagi, ayo. Masih lagi 15 menit loh ternyata loh. Nah, ini coba deh. Kita balik. Oke, Mister, air kan ada oksigennya kalau kita minum. Iya, betul. Oksigennya dibawa oleh darah. Iya, betul sekali. Ya. Air ada oksigen. Ada. Ya, pasti karena air itu juga mengandung mineral ya. Pasti juga membawa oksigen juga. Kemudian oksigen yang berasal dari air itu dibawa oleh darah. Bagian yang membawa itu ada yang namanya sel darah merah. Ya. Jadi kalau kalian searching ya pasti kalian akan tahu. Nah ini sekarang Mister mau tanya nih. Mineral. Salah satu mineral dalam tubuh kita itu kan kalsium ya. Kalsium. Nah salah satu produk yang ada kalsiumnya itu adalah susu. Ya kan? Salah satu produk yang mengandung kalsium itu adalah susu. Nah, kenapa kalau misalkan kita minum susu banyak-banyak kita jadi gemuk? Oke, baru satu yang jawab.
Kenapa misalkan kalau kita minum susu kita malah jadi gemuk? Oke. Ya, 3. Yang lain. Jangan jawab jawaban filosofisnya Evra lagi ya. Ini masih ada juga ini yang jawab ini. Oke, baru 4 nih. Baru 4 berarti sekitar berapa persen yang tahu nih ya? Hanya 20%. Berarti cuma 1/5 dari seluruh kelas yang tahu. Ya benar ya. Ini dari 4 orang yang menjawab. Terima kasih. Nih ada dari siapa nih tadi? Ada dari Dea, terus Kezia, Alan, Letis ya. Benar ya, karena memang susu itu sendiri ada lemaknya ya, mengandung lemak, dan juga susu-susu kemasan gitu ya. Susu-susu kemasan yang dijual di supermarket itu juga selain ada lemaknya, di situ juga mengandung gula ya. Mengandung gula di situ. Nah, maka dari itu sering ya. Kalau misalkan orang sering minum susu, lama-kelamaan akan menjadi gemuk. Oke, bagus. Nih mantep nih, udah pada tahu semua nih kalau kayak gini. Ayo pertanyaan lagi. Kalau enggak saya kasih pertanyaan lagi gitu. Mister, lebih baik yang mana, susu asli atau susu kemasan yang ada rasanya? Oke, berikutnya Mister, kalau minum susu dia bisa buat diabetes tidak? Oke, ini karena 2 pertanyaan ini masih membahas tentang susu, Mister langsung jawab saja. Ada dari Dea dan juga dari Evra ya. Susu asli atau susu kemasan? Kalau menurut Mister sih ya, susu yang baik itu memang adalah susu asli, susu murni yang memang diproduksi dari hewannya dan juga diolah. Dilakukan istilahnya pasteurisasi atau dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi. Itu yang bagus. UHT istilahnya, susu UHT. Nah, susu kemasan yang ada rasanya itu belum tentu belum tentu itu benar-benar susu yang murni gitu. Dan juga bisa jadi itu susu murni yang hanya diberikan perasa. Gitu. Jadi ada kemungkinan 2 gitu kan. Ada kemungkinan 2, apakah dia beneran dikasih rasa manis dari gula atau hanya diberikan pemanis buatan yang memang kandungan energinya sama sekali tidak ada. Gitu. Nah, bisa menyebabkan diabetes atau tidaknya, ya itu tergantung kembali sama susunya. Kalau memang susunya itu mengandung banyak sekali gula, gitu ya, istilahnya itu dapat mencampuri darah jadi gula darah. Kalau gula darah kebanyakan bisa jadi diabetes. Gitu. Bisa jadi diabetes. Itu ya. Berikutnya pertanyaannya Alan. Mister, kenapa susu bisa bikin mules? Ya, mual atau mules ya. Itu karena ini ya. Kalau menurut Mister sih itu berbeda di setiap orang gitu. Ada orang yang memang mual-mual ketika minum susu sebagai penolakan. Ada kan ini ya, ada kan kayak orang yang alergi terhadap susu. Gitu kan. Nah, jadi respon dari alerginya itu adalah mual-mual seperti itu. Ada juga yang memang
orang nggak bisa banyak-banyak kena lemak gitu. Bukan cuma dari susu aja, kalau kayak gitu dari makanan lain pun yang berlemak itu akan membuat dia menjadi mual. Ya. Jadi sebenarnya itu adalah respon tubuh dalam menolak tuh mual-mual itu. Tapi tidak semua orang minum susu mual. Tuh. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Mister, saya nggak ngerti poin mineral yang paling terakhir. Ya, ini ya, menjadi komponen dari enzim dan hormon yang dihasilkan. Nah, ini kalau ini ya enzim dan hormon ini lebih detailnya kalian akan pelajari di SMA. Jadi di mana dalam pembentukan enzim dan juga hormon, Mister anggap satu contoh deh. Di sini di bagian leher sini ada yang namanya kelenjar tiroid. Ya, kelenjar tiroid di sini itu memproduksi hormon yang namanya hormon tiroksin. Nah, hormon tiroksin di sini itu membutuhkan yodium sebagai bahan bakunya. Gitu. Membutuhkan yodium, salah satu mineral ya. Nah, berarti yodium itu dipakai untuk membuat hormon tiroksin. Gitu. Nah, kalau misalkan kita kekurangan hormon tiroksin, apa yang terjadi? Gondok. Tahu gondok kan? Jadi kayak ada dua gini, gendongan. Bukan ya? Gondok sama gendongan beda. Oke, Mister, kalau misalkan di samping susu itu ada informasi gizi, itu 100% benar atau dilebih-lebihkan? Ya, informasi nilai gizi itu benar ya. Benar. Kenapa? Karena itu kan sudah teruji ya. Maksudnya gini, kalau sudah ada cap dari Badan POM seperti itu ya, sudah ada klaim dari Badan POM bahwa itu aman untuk dikonsumsi, berarti di informasi nilai gizinya itu memang sudah benar-benar apa yang ada di produk tersebut dimasukkan di situ. Gitu. Misalkan ada gula sekian, terus lemak sekian, gitu. Itu sudah benar. Oke, ada pertanyaan lagi? Masih lagi 5 menit. Ya, biar tahu bagaimana caranya informasi gizi itu tahu-taunya gitu ya, gimana cara tahunya ya dicari tahu melalui serangkaian uji laboratorium. Kalau nanti kalian ingin bekerja sebagai seorang analis gizi gitu ya, analis gizi itu nanti kalian pasti akan lebih belajar ke itu, ada cara-caranya masing-masing gitu. Mister, kimia ada rumusnya. Rumus kimia ada pasti. Biasanya itu untuk molekul-molekul senyawa, itu pasti ada, biasanya disebut rumus kimia namanya. Rumus kimia air apa? H2O gitu. Rumus kimia karbon dioksida apa? CO2 kayak gitu. Nah, itu. Jadi nanti mungkin kayak kalian yang SMA, kalau misalkan mau pilih kelas IPA, kalian akan lebih memperdalam mempelajari tentang kimia itu seperti apa. Gitu ya. Jangan sampai kalian gini, Mister dulu pernah baca, bukan dulu sih, belakangan ini sering baca di Twitter begitu ya, ada orang menolak vaksin karena tubuhnya tidak ingin dimasuki zat kimia. Itu ya, itu Mister ketawa sih bacanya itu. Dan yang menyampaikan itu, yang menulis tweetnya itu kayak apa ya, anak masih sekolahan gitu loh. Seumuran kalian apa masih SMA gitu. Ya, jadi
tubuh kita ini sendiri pun juga ada terdiri dari beberapa kimia, bahan-bahan kimia gitu loh. Ya kan? Bukan bahan kimia itu cuman ada di vaksin aja gitu loh. Nah, bahan kimia itu nanti juga dibagi jadi dua. Gitu. Zat-zat kimia itu juga dibagi jadi dua, ada yang organik sama yang anorganik gitu. Yang organik berarti dia asalnya dari alam atau dari makhluk hidup. Nah, yang anorganik itu dia tidak berasal dari makhluk hidup. Gitu. Makanya kadang lucu aja Mister baca tweetnya itu. Saya nggak mau tubuh saya itu dimasukin oleh zat-zat kimia. Apalagi yang berbau-bau kimia. Gitu. Dan itu ada di vaksin gitu. Salah ya. Jangankan begitu kita menghirup napas saja kita sudah memasukkan zat kimia, ya kan? Oksigen itu kan salah satu zat kimia. Oke, mungkin salah masukin gitu ya. Maksudnya salah menalarkan sesuatu gitu. Ya, tapi itulah. Ya, jangan sampai kalian asal gitu ya. Asal jeplak aja ya kalian gitu. Karena kalian tidak pernah ikut kelas. Jadinya kalian tidak tahu fenomena-fenomena yang terjadi di ini. Makanya kan sekarang nih Mister kasih kalian kesempatan untuk bertanya-bertanya begitu kan. Kenapa ya saya sering konsumsi ini kok bisa gini gitu. Kenapa ini begini gitu. Apakah ini ada energinya atau enggak kayak gitu kan. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri aja pertemuan kita hari ini ya. Ya, kita tutup dalam doa ya. Habis ini kita break istirahat 20 menit. Oke, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan jaga anugerah-Mu untuk kesempatan kami bisa belajar IPA pada hari ini. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, agar apa yang kami telah pelajari tadi, informasi-informasi yang kami dapat bisa kami manfaatkan dan juga bisa kami amalkan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati bagi pelajaran selanjutnya, kiranya Engkau lancarkan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih 8A. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang anak-anak. Dengan kelas 8A ya. Jadi untuk pembelajaran jam terakhir ini adalah pembelajaran bahasa Bali ya. Baik, sebelum Miss memulai pembelajaran bahasa Bali ini, jadi Miss ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk di semester 2 ini, untuk pelajaran bahasa Bali, itu Miss yang mengajarkan. Jadi perkenalkan nama Miss Nimade Cahyani Yuli Sapitri. Ya, jadi nama pendek itu bisa dipanggil Miss Cahya. Ya, baik anak-anak kelas 8A, sebelum kita memulai pembelajaran, jadi Miss ingin perkenalan dulu dengan anak-anak. Ya, sekadar say hello ya, karena kita tidak bisa bertatap muka langsung. Jadi nanti nama yang Miss panggil silahkan dinyalakan kameranya ya. Baik, yang pertama itu ada Alan Brian Frederick. Baik, hadir Alan? Alan. Halo, ya, baik Alan. Kemudian yang berikutnya ada Fabian Erwindio. Fabian, ada Fabian? Fabian, jumlahnya 23 orang ya. Kelas 8A 23 yang tergabung baru 21. Jadi ada 3 orang yang tidak ya. Fabian? Halo Fabian, ada? Kemudian ada Itamar ya, Itamar Pako. Iya, Miss. Oke, hadir, ya, baik, terima kasih. Wayan Narajanuarta. Hadir.
Hadir, oke. Goldie, Chester Halim. Goldie, Hadir, Miss. oke. Gede Wiweka Arya Manggala. Miss. Ya, kemudian ada Milo, Milo Aquila ya, Aquila Prawono. Ada? Milo. Halo Milo, bisa didengar? Tidak ada tanggapan. Efraim, Efraim Immanuel. Miss. Oke, Jovan, Jovan Aurelio ya. Jovan Aurelio. Ada Jovan? Hadir, Oke. Ya. Miss. Ya. Nicholas Nathaniel. Hadir, Miss. Ya, ada Hadir, Elita. Miss. Ya, Elita Rapaila. Hadir, Miss. Ya, oke. Verisa Yuliana. Hadir, Miss. Oke, Rachel, Rachel ya. Hadir, Miss. Iya, benar mengejanya Rachel atau Rahel atau Rachel, Miss. Rachel, oke. Stefania Angelica. Stefania hadir, oke. Monica, Monica Erina. Hadir, Miss. Oke, Alika, Alika Briana. Ya, Hadir. ya. Erika Gabriela. Hadir, Miss. Ya, oke. Ini siapa ya? Laetitia ya, gitu. Ada? Gabriela, Laetitia, Gabriela ya. Tidak ada tanggapan. Kemudian Lexia. Lexia ada? Halo. Tidak ada. Edeta. Hadir, Miss. Oke. Kezia, Grace, Tanaya. Hadir. Hadir. Oke. Theodorisa. Theodorisa ya. Hadir, Miss. Oke. Yang terakhir Areta ya. Areta ada saya? Areta hadir. Oke, baik. Terima kasih. Jadi nanti mudah-mudahan Miss bisa menghafal nama anak-anak dengan cepat ya. Nah, untuk pembelajaran bahasa Bali di semester 2 ini kita memulai itu dari bab yang ke-6 ya. Silahkan diambil buku paket. Jadi buku paket yang digunakan itu masih sama dengan semester 1 yaitu buku Wacika Sari. Ya, silakan dibuka yang bab 6 itu ada di halaman 63. Ya, untuk bab yang pertama di semester 2 ini kita akan membahas tentang puisi dan bacaan berupa aksara Bali ya. Jadi puisi miwah wacaan aksara Bali. Nah, untuk di bab ini nanti anak-anak kita akan membahas 2 KD ya. Jadi 2 kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama itu adalah nanti kita akan belajar menganalisis ya atau mempelajari lebih dalam lagi isi dari kesusastraan Bali itu melalui kegiatan membaca karya sastra yang berupa puisi Bali modern. Nah, kemudian yang kedua, setelah nanti anak-anak bisa membaca dengan baik dan benar puisi berbahasa Bali itu, nanti anak-anak mampu menemukan unsur intrinsik dari puisi yang dimaksud. Ya. Nah, kemudian kita langsung saja ke halaman 65. Ya, jadi di rumah masing-masing silahkan dibuka buku paket halaman 65. Jadi ini Miss share dulu untuk PowerPoint-nya ya. Ya, puisi miwah wacaan aksara Bali. Puisi Bali punika secara umum kakepah dados kalih. Ya, jadi itu maksudnya puisi Bali itu bisa dibedakan secara umum menjadi 2. Wenten wastanipun puisi Bali Purwa, wenten kawastaninipun puisi Bali Anyar.
Ya, dalam bahasa Indonesia itu satunya disebut puisi tradisional, yang satunya disebut puisi modern. Ya, masing-masing puisi Bali niki kekepah malih. Jadi masing-masing puisi ini bisa dibedakan lagi. Niki ngawet saking puisi Bali Purwa. Puisi Bali Purwa tersebut kakepah dados gegitan utawi tembang. Jadi dalam bahasa Indonesia itu disebut lagu. Lagu punika kakepah malih dibagi lagi. Kurang lebih niki wenten lelima. Kurang lebih ada 5 jenisnya. Saneka pertama Kejantos Gending Rare. Jadi ini lagu khusus untuk anak kecil yang masih bayi. Kemudian wenten Kejantos Sekar Alit. Jadi ini lagu anak-anak dalam bahasa Indonesia. Wenten Kejantos Sekar Mecepat. Jadi di sini lagu pendek hanya terdiri atas 4 suku kata saja. Wenten Kejantos Kekidung lan Wirama. Jadi niki berupa lagu yang agak panjang. Jadi pada intinya ini semua berupa lagu, hanya saja jenisnya yang berbeda. Untuk puisi Bali modern, nah niki contohnya. Niki contohnya puisi berjudul Marga Rana. Jadi secara umum puisi Bali modern itu sama seperti puisi dalam bahasa Indonesia yang sering sudah kita baca, yang sudah sering kita lihat. Nah, untuk pengertiannya, jadi puisi Bali Anyar punika wantah sastra sane kaangge nartayang pabesen ngangge basa sane bawa nanging dagingne padet. Jadi kurang lebih itu puisi Bali Anyar itu adalah karya sastra yang menjelaskan makna atau maksud dengan menggunakan bahasa yang singkat tetapi padat makna. Niki. Sama seperti di dalam bahasa Indonesia, sebuah puisi itu dibangun oleh unsur-unsur, salah satunya unsur intrinsik. Reng puisi bahasa Bali, patah kewangun antuk unsur intrinsik. Sakewanten unsur intrinsik reng bahasa Bali punika, hanya terdiri atas 4 papat kemanten. Jadi hanya terdiri atas 4. Saneka pertama tema, ide yang mendasari landasan dan garis besar puisi tersebut. Kemudian ada amanat, pebesen, piteket, pesan apa yang terkandung dalam puisi tersebut. Kemudian wenten rima utawi irama. Jadi persamaan bunyi pada puisi, baik nike di awal, di tengah maupun di akhir. Sanekape nguntat nike kawastanin ritma. Jadi tinggi rendah, panjang pendek, keras lemahnya bunyi di dalam puisi tersebut. Niki. Untuk materi selanjutnya, nika wenten anggah ungguh nentuang isin puisi. Jadi langkah-langkah untuk menentukan isi dan makna puisi. Jadi yang pertama, saneka pertama, alit-alit teh wacen dumun. Jadi baca dulu puisi yang dimaksud. Tur resepang, kemudian pahami apa yang dimaksud. Anggah unggah saneka pingkalih nika catat. Silakan alit-alit teh punika catat kata-kata yang dianggap sulit. Pangresep wirasan kruna-kruna sanes sukil, kata-kata yang dianggap sulit. Kemudian selanjutnya dicari maknanya. Apa kira-kira makna dari kata-kata sulit tersebut? Wow, angga unggo saneka penguntat nika alit-alit teh jabarang. Bait puisi antuk kruna-kruna sanes sampun karerah daging ipun.
Jadi silakan uraikan bait-bait puisi tersebut menjadi paragraf dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih sederhana. Tentunya menggunakan bahasa Bali. Oke, asa punika taler. Berikutnya, niki contoh puisi Bali modern. Jadi contoh puisi niki sampun wenten ring buku alit-alit teh. Ring halaman 6-5. Ring halaman 65. Silahkan dibuka. Ya, sambil alit-alitnya memaca dalam hati, silakan dibaca dalam hati. Miss akan membacakan. Ya. Nanti penugasannya, nanti tesnya ini anak-anak akan membaca puisi dengan baik dan benar. Jadi belajar dari sekarang. Bagaimana membaca yang baik dan benar dalam bahasa Bali. Seperti itu. Paham ya? Oke. Nyujur galang lan liang. Kakardi oleh Inyoman Suwije. Saking alit ngerasa yang pahit, sami kerasa pahit lan sulit. Saking alit ten arse mesakit-sakit, kantos dur pacang nemu pahit. Ya diastun pahit, ampunang nangis. Pahit mekilete pacang medados manis. Mesuluh pituduh ring sastraji. Ngupepire citerase manut sastraji. Mareraosan manut ring sastraji. Taler meprilaksana manut sastraji. Sastraji kaulati make tetimbang. Lengite patut kutang. Jemete tincapang. Angin sangu molihang liang lan galang. Galang liang sami liang. Ya, kurang lebih seperti itu ya pembacaan puisi dalam bahasa Bali. Nah, anak-anak mungkin masih bingung apa kira-kira maksudnya, apa artinya. Ya, jadi nanti kalau anak-anak disuruh mencari makna isi puisi tersebut, silakan anak-anak artikan per bait ini. Ini namanya bait ya. Satu bait puisi itu dicari artinya. Nah, ini di sebelahnya ini kurang lebih sudah Miss catatkan maknanya. Jadi pada intinya ya, makna dari puisi ini adalah sejak anak-anak sudah merasakan sakit, lara, derita, ya, jangan sampai dewasa pun menderita. Harusnya bagaimana? Nah, harusnya mesuluh ring sastraji. Kita berkaca, bukan berkaca bercermin dalam hal penampilan ya. Maksudnya di sini introspeksi diri. Apa yang dilakukan untuk introspeksi diri? Ya, menuntut ilmu pengetahuan, rajin belajar. Karena hanya ilmu pengetahuan yang bisa dipakai untuk bekal menggapai cita-cita tersebut. Itu kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu secara umum makna dari puisi Nyujur Galang lan Liang. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Sampai di situ bisa dipahami, dikasih tanda, bisa dipahami anak-anak? Jelas ya? Oke. Fabian sudah pindah. Iya. Baik, terima kasih informasinya ya. Miss Cahya izin gak nyalain kamera. Ya, baik. Fabian udah pindah. Miss, yang di halaman 65 itu aksara kan? Bukan, halaman 65. Halaman 65 itu puisi. Halaman 65 puisi. Yang 66 baru aksara dia. Ya. Baik, untuk yang berikutnya, Miss ada penugasan. Miss ada penugasan. Kalau tidak ada pertanyaan, Miss ada penugasan.
Jadi di sini wacem tuh resepang puisi rengsor. Jadi anak-anak silakan dibaca ulang lagi, kemudian pahami maknanya. Jadi puisinya ini masih sama dengan puisi yang tadi. Ya, sake wanten, rengsor nyane, wenten pitaken. Ada pertanyaan. Ya. Nah, untuk penugasan ini Miss sudah share di Moodle. Silakan anak-anak langsung mengerjakan di Moodle. Ya, silakan dibuka di Moodle-nya, cari bahasa Bali, kerjakan. Nah, untuk setting waktu itu sudah Miss setting. Jadi waktu pengerjaannya hanya sampai jam pelajaran bahasa Bali saja, yaitu sampai pukul 12.40. Silakan anak-anak kerjakan dengan sebaik-baiknya, upload sebelum pukul 12.40. Karena telat 1 menit saja setelah 12.40 anak-anak tidak bisa menguploadnya lagi. Ya, silakan mulai bekerja sekarang. Nanti jika ada yang kurang jelas, ya, kurang paham, silakan diskusi di forum chat. Ya, terima kasih. Anak-anak, untuk menjawab pertanyaannya tetap menggunakan bahasa Bali ya. Jadi sekali lagi untuk menjawab pertanyaannya anak-anak silakan tetap menggunakan bahasa Bali. Jadi waktu yang tersisa itu kurang lebih lagi 15 menit. Untuk anak-anak yang sudah selesai mengerjakan silakan langsung di-upload ya, langsung di-upload. Bagi yang belum dipercepat lagi, jadi jangan sampai lewat waktu dari dari jam 12.40. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan diskusi di forum chat ya. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, waktu yang tersisa tinggal lagi 2 menit saja ya. Jadi silahkan anak-anak semua di-upload jawabannya meskipun belum selesai. Ya, bagi yang sudah selesai, Miss ucapkan terima kasih. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum Miss akhiri, ada pertanyaan dari anak-anak? Ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak ya, cukup jelas ya untuk pembelajaran kita hari ini untuk mencari makna dari puisi melalui menjawab pertanyaan. Ya, jadi kita akan bertemu kembali minggu depan. Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum Miss akhiri. Baik, kalau tidak kita tutup dalam doa ya. Silakan anak-anak berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa selesai. Miss akhiri. Silakan anak-anak langsung leave boleh. Ya, baik. Selamat siang.